Demit. Jadi di video kali ini saya mendatangkan Bapak Sufyan untuk menceritakan masa kelamnya bersama temannya yang tenggelam di Sungai Sungai Bengawan Solo. Jadi sebelum mulai ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Jadi awal kejadian itu tahun berapa? Lama itu sekitar 1993. Oh, Nah, lama sekali. Masih remaja. kalau Remaja. tahun 2022 ini hampir 30 tahun ya? Iya. Kejadian 30 tahun. Jadi Iya. kejadiannya itu 30 tahun lalu. Ya, kamu tahu. Itu awal kisahnya, suatu hari itu ada tetangga itu kan punya mobil truk anchor itu. Truk anchor, dia itu mau ngambil pasir untuk bangunan itu bersama supirnya. Dia sendiri kan belum bisa nyupir, masih belajar gitu. Ikut mengambil pasir, tepatnya di desa Kedung Bondo. Kedung Bondo itu ikut wilayah Sumberjo, Bojonegoro. Arah ke Bengawan Solo itu, das itu aliran Sungai Bengawan Solo. Di situ awal mulanya bersama supirnya itu kan mengambil pasir ke sana, terus singgah. Sana kan ada itu warung makan dekat Sungai Bengawan Solo itu ada warung. Datang ke situ sama supirnya kan, truknya diparkir tuh ngambil pasir kan, terus itu kan ada mengambil pasir orang-orang situ kan, yang kerja kan orang situ ngambil pasir. Sambil nunggu itu kan di situ kan ya mungkin sarapan, ngopi gitu, istilahnya ngopi sarapan kan di situ. Lah ini yang punya truk ini, bosnya istilahnya, itu mau istilahnya ke belakang kencing entah apa, pokoknya yang hajat lah. Di situ sudah disediakan itu jamban. Nah, jamban itu kamar mandi gitu loh. Jadi untuk pendatang gitu kan, sama warungnya yang jualan itu belakang itu sudah dikasih tempat gitu. Tapi namanya ini, bosnya ini yang punya truk ini nggak tahu kok, nggak mau situ, nggak mau ke tempat tadi kamar mandi situ. Dia langsung turun kan ke Bengawan. Langsung buang aja di kali Dia Bengawan. nggak tahu, entah buang hajat entah apa itu. Tapi sebelumnya sudah dibilangin sama ini yang punya warung ini kan, misalnya supir tadi ya, yang kalau pendatang, maksudnya orang tidak daerah situ tuh jangan mandi di Bengawan. Tapi namanya ya tidak tahu ya, itu mungkin awal mulanya musibah. Jadi dia tidak ke kamar mandi tapi langsung menuju ke Bengawan. Habis itu sopir ini kan makan di sana tuh, ditunggu ada seperempat jam kok tidak kembali gitu. Kembali pesan ini hampir setengah jam. Supirnya ini kan curiga, kok nggak kembali bosnya. Dan dia turun ke Bengawan, maksudnya di pinggir sungai, maksudnya pinggir sungai itu kan
enggak, airnya kan enggak sampai naik ke atas. Oh, Itu waktu itu masih agak kemarau. Kalau kemarau itu Bengawan itu surut. iya, airnya itu tidak terlalu naik ke atas. Setelah turun, dia bertemu seseorang yang yang cari pasir gitu. Karena kan modelnya kan nyarinya pasir kan pakai perahu kecil gitu, terusan suruh gitu dinaikkan gini, nanti naikkan dia itu. Kalau sudah ditumpuk disusun dikumpulkan dari satu itu, seperti kalau banyak ya menggunung gitu. Tuh yang dijual itu. Nah situ supir ini tanya, Pak, tahu tadi orang sini? Oh ini, bilang dia, iya tadi kesini mandi lagi. Ya terus gimana Pak? Nggak tahu ya, tadi sudah kembali ya. Loh, kembali kemana Pak? Saya supirnya ya Pak. Supir tadi bilang gitu sama ini yang cari pasir ini. Iya tadi sudah mandi, terus sudah kembali ke sana. Nggak ada ya Pak. Tapi itu ada lagi yang sebelah kan sebelah sini, ada lagi yang sampingnya kanannya gitu mendekati supir ini. Tuh, ada apa Mas? Pak, yang cari ini yang punya truk ini, bosnya ini. Oh tadi Mas, tadi saya tahu kan habis mandi bisa dia cuci tangan, terus itu bajunya dilepas Mas, lepas itu bajunya itu masih ada di situ, baju itu masih ada ditemukan. Non sewu, dia hanya pakai celana dalam aja, ya pakai celana dalam aja kan. Terus langsung terjun gitu, bilangnya ini yang cari orang kedua ini loh. Tadi saya lihat sudah Mas, tadi sudah sudah gugur, sudah di atas. Sudah kok buka bajunya sama celananya itu ditinggal itu, terus langsung terjun lagi dia. Betul ini. Terus gimana Pak ini? Wah ini nggak kurang tahu Mas, ditunggu dulu. Kalau nanti sampai ada setengah jam apa enggak keluar ya enggak tahu ini. Saya bingung, supir ini bingung. Terima kasih Pak. Selanjutnya diambil celana sama bajunya ini diambil ke warung, ya. Terus tadi terusan tanya yang jualan itu, Pak, kalau orang di luar sini terusan mandi kan? Wah itu Mas, alamat ini bahaya Mas. Iya bahayanya ya, semoga aja selamat gitu. Bilangnya penjual di warung itu. Jadi ini sudah hampir 1 jam. Terus bingung supir ini, terus halo pinjam motor pulang ke kampung saya itu. Jadi itu kalau di situ pantangan nggak boleh. Iya nggak boleh. Mungkin orang luar nggak boleh mandi. Di situ nggak boleh. Terus di kampung kan bilang kalau tenggelam gitu. Wah ini si bos bos truk yang punya. Bosnya bukan supirnya. Supirnya iya yang bilang kan supirnya bilang ke rumahnya, karena kalau ini tenggelam. Terus udah ini namanya waktu itu kan masih tetangga dekat, jadi kawan-kawan yang itu banyak, itu ada 5 orang inisiatif gimana ini ke sana kan pakai motor satu kan nggak bisa kan, bilang terus sini inisiatif naik itu angkot mobil transportasi
Karena kan dulu itu murah aja ke jalan yang desa yang mana itu dari kampung saya ke situ hanya 100 rupiah. Zaman dulu. Iya, zaman dulu 100 rupiah satu orang. Ini 5 orang, terus turun di pertigaan, terus itu pertigaan jalan raya sampai ke sungainya itu ya itu jaraknya ada 7 kilo 8 kilo jalan, nggak ada loh, belum ada ojek apa ya, ada tapi kan bayarnya nggak kuat. Uangnya uang segitu aja untuk satu jalan gitu aja. Setelah sini berlima jalan ya sambil ya namanya biar nggak terasa ya guyon sama itu. Jam berapa? Hampir jam 11 siang. Wah, panasnya bukan main, kemarau. Iya. Nggak ada tuntutan sama sekali. Ada ojek kalau bayarnya satu ojek itu satu orang 500, entah 1000 itu kan. Iya. Udah Mahal ya. Iya, nggak mahal tapi untuk bayar nggak ada. Uang cukup untuk transport itu aja. Untuk Transport perjalanan. dari kampung saya ke itu jalan raya yang mau masuk ke desa Gedung Bondo itu namanya, desanya kan Gedung Bondo. Gedung Bondo itu istilahnya itu menurut kisah orang situ loh ya, itu jadi sungai terus sungai lurus terusan ada tikungan gini itu masuk ke gua. Nah, guanya itu nggak tahu dalamnya itu sampai kampung-kampung itu nggak tahu, itu kan istilahnya agak goib gitu. Tapi ada hartanya kok di darani. Enggak, yang Gedung Bondo. Bondo itu kan secara bahasa Indonesia harta. Bondo bukan itu, kalau di sana Bondo bukan Bondo harta, nah, Bondo itu ikat apa, terikat. Oh, Bondo. Tali Bondo itu orang kalau di Bondo gitu ditali. Kalau istilah bukan Bondo harta. Saya lanjutkan lagi setelah sampai di situ sudah kita ambil kan, sampai di warung situ kan, sampai situ ini supir kan sudah sampai situ dulu. Dan di mana lokasinya? Sana. Kita rame-rame turun sungai itu. Situ terus apa itu? Sudah ada bantuan. Orang situ kan kalau ada korban kan tanggap, ya tanggap, misalnya yang cari-cari pasir apa itu ikut nyariin, ada yang di jalan, ada yang ya seluruh saya cari-cari. Ada yang berenang Ya di sekitar situ menyelam itu pakai perahu kecil itu kan itu, dan lagi ada tim SAR juga dari kabupaten itu kan sudah dikasih tahu. ikut mencari. Cari, tapi namanya Unsewu ya hilangnya itu bukan sekedar tenggelam, bukan tenggelam kayak gitu. Kalau tenggelam kayak gitu tuh biasanya cepat, kan biasanya minum air kan dia. Nah, di situ ditunggu saat di jalan sampai pukul 3 mendekati asar. Terus dari pihak keluarga ini mau minta tolong gimana caranya mengambil ini bisa ketemu, maksudnya belum tahu kalau ini meninggal tidaknya, minta tolong. Terus sama penduduk situ setelah itu mencari orang pintar, orang spesial memang kalau ada yang tenggelam, tenggelam bisa ngambil. Sebelum kejadian itu ada cerita itu 40 hari sebelumnya sudah ada yang tenggelam di situ. Itu malah berapa orang gitu. Kayak tumbal ya di situ. Iya. Karena apa itu melanggar pantangan. Ya, kemungkinan. Memang di situ tuh banyak pantangannya. Pakai baju apa itu enggak boleh. Jadi kalau di situ biasanya kalau pendatang orang di lain situ dikasih tahu ya itu warung tadi, masih tahu pantangannya boleh mandi. Tanyai orang mana, orang jangan
kalau desa situ aja sudah tahu. Kalau orang yang pendatang. ya orang mau jalan itu kan penyeberangan itu. Oh, Jangan untuk ke daerah seberang sana sudah Tuban. ikut daerah Tuban, Kabupaten Tuban. Setelah apa ini minta musyawarah, minta tolong itu dicarikan orang pintar itu spesial. Orangnya jauh, orangnya bukan daerah orang itu, orang lain daerah mengikut Kabupaten Tuban. Kan lama, paling tidak membutuhkan waktu 1 jam. Terus tuh dari kampung saya tuh mulai kepala desa perangkat itu ikut sana. Jadi di sana ramai sekali membawa tadi truknya tadi belum sempat diisi tadi muati untuk inilah untuk orang-orang aktivasi kalau kan belum tahu orang yang meninggal atau tidak itu. Terus sudah negosiasi sama ini sudah datang si yang orang pintar yang spesial dari Tuban tadi. Datang ya, istilahnya kan negosiasi kan ini harga apa kan sudah clear. Kan ada tarifnya, ada tarifnya. Kalau sampai gini, kalau meninggal ya sudah. Resikonya besar itu. Kalau musuhnya itu. Musuhnya bukan gemen-gemen nggak main-main. Di kerajaan Koit. Setelah itu dilakukan pencarian, dia dulu disuruh menunggu duluan, kan dia meditasi, waktunya belum dilepas ini dia, ini belum bisa ini. Jadi selama meditasi kumpul, sudah penonton banyak dari kampung saya sendiri kan 1 truk itu. Terus orang-orang situ karena beritanya kan ada tenggelam. Iya, sekarang viral lah. Setelah meditasi di situ, istilahnya minta izin mungkin. Ya pakai juga. Istilahnya kayak wudhu, kayak apa itu, komunikasi sama gitu. Terus ini yang bikin kan dia suruh itu ada hampir 10 menit, hampir seperempat jam udah keluar. Jadi yang di atas ini ya harga cemas. Minimal orang cuma 2 menit bisa tahan nafas di air itu. Pisahnya itu orang itu bisa tahan 1 jam gitu. Orang sakti ya punya kelebihan, memang spesial kalau ada orang tenggelam itu yang dipanggil. Setelah hampir seperempat jam, orangnya nimbul ke atas ini dari sungai itu gini bawa ininya bawa korban. Iya betul, gini orangnya tercengang sempak aja kan di daerah itu lagi dia masih nyemplung lagi, belum yang meditasi lagi. Mungkin nanti dia menceritakan kejadian itu. Jadi waktu itu dia langsung seluruh lagi, yaitu hampir setengah jam, seperempat jam lagi atau lebih itu belum muncul atas, belum sudah lama sekali ini orang-orang ya sambil berdoa dan supaya memudahkan. Terus hampir seperempat jam lebih itu ya, 20 menit mungkin dia dari dalam ini ada gini seperti ikan gitu. Kepala dulu muncul. Kepalanya bukan kepala orang ini, kepala si korban. Gini diangkat kan gini kan ringan kalau diangkat.
diangkat gini dulu sampai ini jauh ya menjadi Kemalunya. ya itu Kemaluannya. sampai nampak orang tercengang itu kan dari belakang dia gini karena biar ringan si pinggulnya ini diangkat sama ini penolongnya di seperti itu dan orangnya mensewu orangnya itu sininya kan seperti tertawa gitu jadi kayak gini Meringis. gini mensewu giginya ini pakai gigi palsu yang ada ya itulah setelah gini diodok-odok gini misal orang-orang tercengang dulu kan namanya waktu itu kan tegang harap-harap cemas waktu itu misal orangnya tolong di bantu karena dekat bukan dekat jaraknya mungkin sampai 2 meter sama di bibir sungai itu kan tadi kan banyak orang situ yang pandai-pandai kan ikut nyemplung di situ kan membawa jasad. Membawa jasad. Jadi sudah meninggal. Sudah tangannya itu dia jejer gini kayak siap gerak gitu. Terus diangkat dan diangkat di sebelah warung situ dan di mobilnya kan truknya kan sudah dikasih lemet ya untuk mayat ini kan itu bisa dinaikkan. Setelah itu pamitan kepala desa pamitan sama orang-orang itu minta maaf ya terusan ya terima kasih atas bantuannya. Terus yang ini Sialan ini diajak ke kampung saya ini untuk cerita pahlawan ya sebagai pahlawan kesialan. Udah kesialan dia spesial memang spesial enggak kejadian kan siang jadinya iya pahlawan bukan istilah itu enggak memang spesial mencari orang-orang tenggelam. Setelah dinaikkan di truk ya sebagian ikut naik, saya sendiri ikut naik itu. Langsung kawan-kawan iya dulu juga nggak punya uang untuk transport iya saya bonek. Nah dalam perjalanan ini itu ada keanehan ya keanehan tuh kan ditaruh di sini yang sini kan mubeng sini ya sambil berdiri sama keanehannya itu perutnya itu normal enggak belembung karena itu kan masukannya kan tetap belembung perutnya besar itu guys normal biasa gini. Dan lagi yang lebih miris lebih ngerinya itu apa dari hidung dari telinga itu keluar darah segar gitu. Ya waktu direbahkan itu ya sini keluar telinga sama hidung dan hidung ini keluar. Kalau dari mulut enggak, dari hidung sama telinga itu keluar darah. Ya, tapi sini ya diam aja. Tapi di itu perjalanan ada yang istilahnya banyol itu ngelawak gitu loh. Namanya ini sudah almarhum orangnya namanya Pak Monyet dulu itu Pak Monyet itu pelawak ketoprak entah rodok dia ya tukang ngelawak gitu lah. Itu bilang gini ya tidak tak sebut namanya ya nama samar nama samaran aja aku ingin mati aja kok jauh-jauh mayu dijauh gitu ya mati kok ada iya itu kan ini namanya kan itu tertawa lu jadi hibur sama pelawak ya dia pura-pura nangis mati aja kok di sini namanya enggak perlu saya sebutkan ya enggak perlu sebutkan karena merupakan sudah almarhum enggak perlu saya disensor namanya gitu terus si aja namanya samaran enggak yang meninggal gitu aja ya korban lah gitu aja.
setelah sampai di rumah kan sudah tetangga sudah menyambut penuh, satu rumahnya itu penuh kan. Itu kan jam 4 terus perjalanan ya sama tuh sampai rumah itu hampir maghrib, pas hampir maghrib itu kan, namanya kan masih negosiasi apa rumah sama maghrib langsung. Karena maghrib ya dianpan dulu, semayangkan dulu, terus habis maghrib baru dimandiin jenazah. Setelah itu, setelah bersih mandiin terus dikabani, langsung habis sisa itu sholatin ya, karena sudah malam, terus langsung dikubur di kuburan. Nah itu, nah ini siapa itu cerita yang nyelamatin, yang bagian nanya tadi, orang pintar tadi kan cerita-cerita di situ, bilangnya itu siapa itu yang si korban. Si korban Ya ini ceritanya yang penyelamat. Bilangnya itu dia itu waktu waktu mandi terus buka baju itu ada yang manggil. Bilangnya yang manggil itu cewek lagi, bilang. Di situ penggodanya memang cewek. Ceweknya diajak mandi gitu. Bilangnya si orang pintar ini loh, yang selamat, yang mencari si korban tadi. Jadi, dan di sana dia tuh sudah setelahnya itu ya bilangnya ya di dalamnya itu kelihatannya ya seperti mewah itu, alam gaib itu. Di dalam gua itu bilangnya seperti mewah ya, ada pokoknya rumah bagus gitu ada. Dan ini korban ini memang sempat kan dia aslinya orang ya bisa ngaji bisa apa juga. Yang korban tadi. Orang tuanya ya haji juga, dia ya di dalam di kampung saya itu donatur. Itu bangunkan musola di kampung saya itu donatur dan lagi mau kerja keras. Jadi orang baik ya? Orang baik. Ya memang nasibnya gitu aja. Di situ terus setelah halunan ya itu misalnya itu kelahi mungkin apa itu dia meninggal di situ. Waktu bilangnya si penyelamat ini, waktu mengambil itu dia sudah izin, makanya kan dia seperempat jam keluar lagi itu entah. Nah di situ enggak boleh, kalau enggak nanti habis maghrib baru dilepas. Kan ini perang. Iya perang, soalnya segelen sama penjaganya yang situ dia diminta ini harus sebelum maghrib ini, makanya zaman itu kalau maghrib itu bisa besok baru dilepas gitu. Iya beda alam beda waktu. Nggak mau yang penyelami, nggak mau, harus nggak bisa harus ini, saya sudah izin 2 kali. Kalau bilangnya siapa penyelamat itu kalau nggak bisa nanti kalau waktu-waktu saya serang kita gitu. bilangnya pahlawan itu karena dia juga pahlawan, namanya pahlawan. Dia berani, memang spesial gitu. Jadi situ ngalah terus dia itu dilepas sampai itu sebelum maghrib jam berapa itu, jam 4 lebih gitulah, bisa saran itu kan. Kemungkinan sana kan sudah namanya kayak gitu kan, mungkin sudah dapat korban kan, enggono entah
legowo lah sana, nggak mau ribut sama ini. Sama si pahlawan. Si pahlawan kan kalau tidak mau nanti ya obrak-abrik kerajaan kamu gitu kan, ya pikir-pikir juga. Nah, oh, sampai bisa gini, enggak sampai bisa sini kan, enggak gemen-gemen gitu. Bukan spesialis. Dan lagi uniknya ini penyelam ini itu budek. Iya, dia bilang sendiri, saya ini kalau ngomong harus keras gitu. Kalau tidak keras saya tidak dengar. Ini telinga ini sudah kopokan budek toli. Ya gitulah, jadi ya itu saking seringnya dia menyelam itu berjam-jam gitu. Udah pakai udah pakai tabung apa itu udah, kalau anu kan pakai tabung. Siapa itu Basarnas apa itu kan cari-cari pakai itu. Iya. Kalau enggak mati sisan dia. Tahu kalau hanya orang-orang kayak gitu ikut-ikutan juga mungkin. Setelah ini saya lanjutkan, setelah ya tadi setelah penguburan cerita tadi, terus waktu kan agak malam, sudah dikubur. Satu malam itu desa saya itu ya sunyi, ya takutnya diteror. Iya enggak, yang namanya kayak mati misterius, meninggal kayak gitu tuh kan gimana ya lelean di rumahnya itu ya batasi jam, tidak sampai jam 12. Di situ keluarga ya banyak, ini ya pulang rumah sendiri ya tidak ada apa-apa sih, tapi hawanya itu memang terintim itu setelahnya hawa dari ini memang meninggalnya kan tidak sewajarnya meninggal, yaitu dari sampai itu loh apa waktu dicuci itu dimandiin tuh ini masih keluar langsung disumpet sama kapas itu biar tidak keluar terus. Nanti kalau keluar terus kan jadinya kan lain, sampai itu cepat-cepat dikubur biar tidak kalau kan ya semoga rohnya diterima yang kuasa kan. Kekelamaan itu kurang bagus di daerah saya gitu, biarpun malam kayak apa langsung dikubur biar mayat ini tidak kelamaan kasihan kalau kelamaan. Sudah tadi meninggalnya sudah sakit gitu, jadi enggak efeknya maksudnya kan kalau kan dirasani di apa itu. Ya saya kira cukup, nanti kalau ada kisah lagi saya sambung ceritakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah cerita dari Bapak Sufyan. Jadi itu kisah nyata tanpa rekayasa. Jadi sebelum meninggalkan video ini jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuat 34